Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa barakatuh. Teman-teman, Alhamdulillah kita bisa laksanakan perkuliahan kita hari ini dengan online Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya kebermaknaan, kefokusan teman-teman seluruhnya dan juga kelancaran perkuliahan kita sebagaimana biasa kita laksanakan di dalam kelas. Salawat, teriring salam, marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, saya mohon maaf hari ini terpaksa kita laksanakan secara online karena kemarin saya informasikan saya hari ini dapat undangan nanti jam 10 ada grand launching usaha baru dari Pak Jenderal Budiman. Kebetulan saya diundang, harus hadir. Jadi saya juga mohon maaf hari ini pakai kaos ya agak santai karena saya harus pakai kaos dari produk beliau. Jadi tapi masih berkerah ya, alhamdulillah masih sopan lah. Nanti dipresentasikan dari kelas 5 terlebih dahulu ya, Hafidhul Urfan dan kawan-kawan, baru nanti langsung lanjut saja ke pemakalah dari kelas 14, Fairuz, Naila, dan Zalfa. Gitu ya teman-teman ya. Tema kita pagi hari ini adalah Islam dan keuangan syariah. Ya, atau ekonomi syariah, ekonomi Islam. Oke, saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk kelompok 8 dari kelas Agama Islam 05. Silakan Hafidhul Irfan, Alif Muhammad Lutfi, dan Nashwa Naka. Silakan di share PowerPoint-nya dan dipresentasikan. Em, Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak, teman saya ada yang masih di luar Zoom. Dia belum di Aceh. Ya, kelompok kelas 5 sudah lengkap kan? Hafidhul Alif sama Nashwa Naka. Alif mana Alif? Hadir, Pak. Silakan on cam. Nashwa Naka. Hadir, Pak. Ya, silakan on cam dan segera dipresentasikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan banyak nikmat lainnya sehingga Salam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama izinkan kami dari kelompok 8 MPK Agama Islam kelas 5 untuk menyampaikan hasil presentasi yang berjudul Ekonomi Islam. Next. Pertama-tama mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Habzulkan. Nama saya Alif. Nama saya Naka. Lanjut, next. Yang pertama pendahuluan. Benar seperti saat ini, sistem perekonomian atau semakin beragam dan kompleks dan Allah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yang artinya orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang melindungi transaksi riba? Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang dengan kufur lagi bergelimang dosa. Quran surat Al-Baqarah 275-276. Dalam surat Al-Baqarah yang tadi baru saya bacakan dijelaskan bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Kita diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dan diharamkan riba pada ayat tersebut, memberikan gambaran orang-orang yang melakukan riba. Sehingga kita harus berhati-hati dalam urusan transaksi jual beli dan kita agar kita terhindar dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada Alif. Boleh next? Lalu apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam itu dia itu menerapkan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal. Yang pertama itu ada tauhid, qaim, adil atau keadilan, nubuah atau kenabian, khilafah, pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Boleh next? Lalu, beberapa tantangan ekonomi syariah di kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Lalu ada rendahnya masyarakat untuk menggunakan produk jasa keuangan syariah. Dan minimnya riset dan pengembangan dalam bidang ekonomi Islam. Boleh next?
Selanjutnya ada keuntungan menerapkan sistem ekonomi syariah. Yang pertama itu ada tanpa adanya riba. Dalam ekonomi syariah, sistem riba diganti menjadi bagi hasil atau murabahah. Nah, riba ini sangat merugikan untuk kita. Lalu ada sistemnya tidak merugikan. Menggunakan metode bagi hasil atau murabahah, sistem bagi hasil juga memiliki nominal yang lebih ringan jika dibandingkan dengan bunga. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan riba itu bunganya besar, dan kalau misalkan kita membeli sesuatu, itu nanti bakal bayarnya itu jauh lebih mahal dibanding kita beli misalkan cash. Kalau misalkan kita nyicil itu kan ada bunganya. Lalu simpanan nasabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Campur tangan LPS dalam kewenangannya untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan membuat lembaga keuangan berbasis syariah memiliki stabilitas ekonomi yang lebih terpelihara. Jadi karena simpanan nasabahnya ini dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan, maka dari itu jadi ekonominya ini lebih stabil. Lalu ada nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Nilai dasar pada sistem ekonomi syariah diturunkan secara langsung dari inti ajaran Islam, yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan dari perilaku manusia sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai dasar dari ekonomi syariah itu ada 4. Yang pertama itu kepemilikan, lalu ada keadilan dalam berusaha, yang ketiga ada kerjasama dalam kebaikan, dan yang keempat pertumbuhan yang seimbang. Segala aktivitas yang dikerjakan manusia di dunia ini, termasuk kegiatan ekonomi, dilakukan karena semata-mata untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita menjalankan em, kegiatan ekonomi, misalnya jual beli. Sesimpel dari kita mau makan, kita pasti awalnya juga kita beli beras, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Pertama, kalau kita lihat dari segi sumber hukumnya, pada ekonomi konvensional, pada hukum ekonomi pasar yang bersifat man-made atau dibuat oleh manusia. Sedangkan kalau ekonomi syariah itu sumber hukumnya pada hukum Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Dari sini kita bisa lihat kalau misalkan di dalam Al-Quran dan hadis juga sudah diatur hal sedetail mungkin termasuk dari ekonomi. Lalu tujuan utamanya, kalau untuk ekonomi konvensional, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sedangkan kalau tujuan utama dari ekonomi syariah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan spiritual dan sosial, serta menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Dan kalau misalkan dilihat dari segi atau sistem perbankannya, untuk ekonomi konvensional, menggunakan sistem bunga atau riba sebagai sumber pendapatannya, yang mana sistem riba ini sangat merugikan untuk kita. Lalu kalau ekonomi syariah dari segi sistem perbankannya, tidak menggunakan sistem bunga dan tidak memperdagangkan instrumen keuangan yang haram. Seperti yang kita ketahui bahwa riba itu haram, sehingga kalau di ekonomi syariah, kita tidak menggunakan sistem riba atau bunga itu. Lalu kalau dilihat dari sistem kepemilikannya, untuk ekonomi konvensional itu individu. Artinya, setiap individu memiliki hak penuh atas kepemilikan aset yang dimilikinya. Sedangkan kalau misalkan dari ekonomi syariah, sistem kepemilikannya itu bersama. Jadi, artinya itu kepemilikan aset tidak boleh hanya dimiliki oleh satu individu saja, tetapi harus dibagi dengan masyarakat. Selanjutnya, terakhir ada kesimpulan, meskipun integrasi ekonomi global dapat eh next.
Next. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, kita harus berhati-hati dalam melakukan transaksi, dalam menabung di bank konvensional. Karena biasanya dalam bank konvensional itu terdapat bunga yang merelakan kita kepada riba, sehingga dalam berekonomi ini kita harus hati-hati. Oke. Next. Ya, sekian, terima kasih. Ya, presentasi langsung dilanjutkan dari kelas 14 ya. Baru nanti diskusinya berbarengan aja. Pertanyaannya ditujukan ke kelas masing-masing nanti. Audiens ditahan dulu teman-teman. Saya persilakan ke teman-teman kelas 14. Siapa tadi yang akan presentasi? Naila, Fairuz, dan Zalfa ya. Silakan on cam. Audiens juga boleh on cam jika tidak mengganggu jaringan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terhormat Bapak Nur Rohmat selaku dosen agama Islam dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk memperdalam ilmu agama dan meningkatkan keimanan kita. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami yang akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ekonomi Syariah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fairuz Widianti. Perkenalkan, nama saya Zalfa Rajabi. Perkenalkan, nama saya Naila Raminta Putri Wirawan. Baik, materi pertama yang kita akan sampaikan yaitu tentang definisi ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasai prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual, serta dampaknya pada lingkungan. Tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah lebih mengedepankan kebaikan yang sudah berlandaskan dengan nilai-nilai dalam agama Islam. Itulah sebabnya tujuan dari sistem ekonomi ini selaras dengan tujuan dari penerapan syariah atau hukum agama Islam.
yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia maupun akhirat. Dalam praktiknya, ekonomi syariah memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, mencapai kesejahteraan sesuai dengan nilai dan norma Islam. Yang kedua, membentuk masyarakat yang terjalin erat satu sama lain berdasarkan prinsip keadilan dan persaudaraan. Yang ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Dan yang terakhir, mendukung kebebasan individu untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Next. Selanjutnya, manfaat dari ekonomi Islam. Yang pertama untuk stabilitas ekonomi, yang kedua untuk lembaga keuangan syariah, yang ketiga itu untuk inklusi keuangan, dan yang keempat untuk keberlanjutan dan fokus jangka panjang. Oke, selanjutnya karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama itu menggunakan sistem bagi hasil. Ekon- Ekonomi dibagi secara adil, misalnya dalam perbankas. Keuntungan diperoleh dari aktivitas syariah. Selanjutnya memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Dengan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Selanjutnya, menggabungkan antara nilai spiritual dan material, yaitu membantu ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam perekonomian para nasabah sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Jujur, perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup. Selanjutnya, melarang praktik riba. Salah satu bentuk riba adalah penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut campur tangan dalam memberantas suatu permasalahan. Apa saja sih prinsip-prinsip ekonomi Islam? Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan, yang kedua ada memenuhi kebutuhan, yang ketiga bagian kepemilikan, yang keempat pengelolaan kepemilikan, yang kelima mata uang berbasis logam mulia. Bahwa dalam ekonomi syariah adalah ketauhidan, keadilan, dan kehalifan. Dia membeda-bedakan suku, ras, serta golongan, bahkan agama sekalipun. Dengan arti bahwa ekonomi syariah dapat dimanfaatkan oleh agama lain. Baik, selanjutnya ada perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang pertama ada dalam segi pandangan tentang manusia. Manusia di ekonomi syariah menganggap manusia sosial namun religius, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan juga memiliki aspek religius. Artinya dalam aktivitas ekonominya, manusia tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan tanggung jawab. Berbeda dengan yang konvensional, yaitu manusia sosial, itu hanya menekankan pada aspek sosial dan tidak mempengaruhi atau menekankan pada aspek religius. Yang kedua ada menangani masalah dengan menentukan prioritas. Pada ekonomi syariah, masalah diselesaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, kepedulian, dan terhadap sesama. Sedangkan dalam ekonomi konvensional menangani masalah sesuai dengan keinginan individu saja. Yang ketiga, ada pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam, yaitu ada batasan dan aturan yang harus diikuti, seperti larangan riba, judi, dan transaksi yang merugikan. Sedangkan pada ekonomi konvensional, pilihan alternatif kebutuhan dituntun oleh kepentingan individu. Dan yang keempat ada sistem pertukaran dituntun oleh etika Islam, yaitu tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Sedangkan pada ekonomi konvensional, sistem pertukaran diatur oleh kekuatan pasar, sehingga ekonomi dan harga diputusi oleh
permintaan dan penawaran, serta tidak ada pembatasan khusus dalam hal transaksi selama dianggap legal secara hukum. Selanjutnya, apa aja tantangan ekonomi syariah di Indonesia? Yang pertama adalah literasi dan pemahaman masyarakat. Tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti larangan riba, gahar atau ketidakjelasan dan masyir, yaitu perjudian. Yaitu tidak semua pekerja lembaga keuangan syariah itu memahami prinsip-prinsip yang ada. Yang kedua ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang, namun masih perlu harmonisasi yang lebih kuat agar dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Saat ini, beberapa aturan masih tumpang tindih atau kurang mendukung inovasi. Yang ketiga, ada kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai ekonomi syariah menjadi kendala yang signifikan. Tidak semua pekerja di lembaga keuangan syariah memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Peraturan Peraturan yang mengatur ekonomi syariah terdapat pada regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturannya terus berkembang, namun masih perlu harmonisasi yang lebih kuat agar dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Saat ini, beberapa aturan masih tumbang tindih dan kurang mendukung inovasi. Terdapat pula pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital di bidang ekonomi syariah masih sangat tertinggal. Padahal ekonomi digital sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan syariah bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir ada daya saing dengan sistem keuangan konvensional, yaitu sistem keuangan syariah seringkali dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan konvensional, baik dalam hal biaya, fleksibilitas, maupun ketersediaan produk. Hal ini menjadi tantangan karena masyarakat masih banyak yang memilih keuangan keuangan konvensional. Selain itu, permodalan di lembaga keuangan syariah seringkali lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dikembalikan kepada Pak Nur Rahmat. Ya, langsung dilaksanakan diskusi ya. Boleh yang menjadi moderator dari kelompok kelas 5 atau kelas 14, silakan ditawarkan ke audiens. Teman-teman mohon on cam ya, yang bertanya nanti on cam. Boleh raise hand terlebih dahulu, raise hand virtual, baru nanti diajukan pertanyaannya. Silakan, teman-teman. Karena ini setiap hari kita lakukan ya, ekonomi Islam. Kita kan setiap hari melaksanakan kegiatan ekonomi ya. Teman-teman tiap hari pasti beli, kalau yang jual mungkin ada jual beli. Kita mengkonsumsi sesuatu ya kita beli. Terus teman-teman punya uang ya mengelola keuangan. Tentu hari ini mengelola keuangan kalau kalian mau nabung, bank bimbung, nabung tidak mungkin diletakkan di bawah bantal. Tetapi hari ini pengelolaan keuangan pasti akan melibatkan bank. Nah, bank ada dua kan, ada konvensional, ada perbankan syariah. Belum lagi sekarang banyak sekali transaksi ekonomi yang melibatkan aplikasi-aplikasi dari handphone kita. Maka akhirnya penipuan melibatkan kecanggihan teknologi itu marak sekali kan. Ada teman-teman mungkin sering dengar judol, judi online, atau pinjol, zaman online, atau kripto, dan sebagainya, banyak sekali. Teman-teman yang suka main game juga pasti nanti di sana ada pembelian voucher dan sebagainya kan. Nah itu perlu kita diskusikan lebih lanjut. Silahkan audiens mau ditanyakan ke teman-teman.
Kepada Felicia Alia Juniardi dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan saya Felicia Juniardi, izin bertanya. Yang kita ketahui kan kalau kita jajan di Dallas tuh kalau bayar pakai QRIS tuh biasanya kan ada tambahan 500 perak ya. Nah, itu tuh termasuk riba atau bukan ya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung dulu dan dilanjut. Uh, Nanti tolong sebutin kelasnya juga ya, biar nggak bingung. Nitya Aime, boleh dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Nitya Aimina Nasution dari kelas 5. Saya mau bertanya, walaupun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Muslim, tetapi kan sekarang persentase yang menggunakan bank syariah masih lebih sedikit daripada yang menggunakan bank konvensional. Apakah ada alasan dari hal berikut, kayak misalnya ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan dari bank konvensional yang masih belum ada di bank syariah? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Nitya, mungkin bisa dilanjut sama Nabila Syahrana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kenalin, nama aku Nabila dari kelas Agama 14. Nah, di sini yang aku mau tanyain itu bagaimana perbedaan mendasar antara riba dan profit dalam bisnis syariah, dan mengapa Islam lebih memandang profit dalam bisnis syariah itu lebih adil. Terima kasih. Terima kasih untuk Nabila. Bisa dilanjut dengan Alia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Lerodatul dari kelas 05. Pertanyaannya, di era sekarang kan lagi maraknya itu pinjaman online. Nah, apa pendapat kalian mengenai orang yang melakukan praktik tersebut karena tidak mau putus sekolah ataupun melanjutkan pendidikannya, dan cara Islam untuk meminimalkan dampak dari riba tersebut? Terima kasih. Terima kasih Alia atas pertanyaannya. Sebelumnya di sini mau ngejawab pertanyaan dari Felicia. Tadi kan nanyanya itu kalau misalkan kita makan di Dallas, terus kalau kita nambah 500 perak itu riba atau bukan. Nah, jadi itu
itu bukan. Nah, 500 peraknya itu merupakan bayar pajak. Nah, pajak itu nggak riba. Jadi pajak itu kewajiban ditetapkan oleh suatu instansi untuk membiayai berbagai layanan publik. Sudah terjawab. Baik, terima kasih. Sini aku mau jawab yang pertanyaan dari Nitya. Pertanyaannya kan tadi, kenapa lebih banyak kan masyarakat Indonesia itu mayoritas Islam? Kenapa lebih banyak yang menggunakan bank konvensional? Nah, salah satu alasannya adalah karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan bank konvensional dan jarang mengetahui tentang kayak riba, terus kan ada bunga pinjaman-pinjaman gitu. Nah, itu biasanya masyarakat jarang yang tahu. Makanya makanya kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap literasi perbankan syariah biar masyarakat Indonesia tidak terjerumus ke dalam riba-ribanya gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, makasih. Oke, aku izin menjawab pertanyaan Alia. Tadi pertanyaannya pendapat mengenai pinjaman online kalau misalkan orang tersebut menggunakan pinjaman online untuk melanjutkan sekolah dan bagaimana cara Islam meminimalisir dampak tersebut. Mungkin dampak dari riba maksudnya. Oke, pertama, kalau misalkan pendapat kita mengenai orang pinjol karena untuk melanjutkan sekolah, mau bagaimanapun sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwasannya riba itu diharamkan. Jadi itu adalah hukum yang mutlak atau hal yang mutlak. Jadi mau alasannya untuk melanjutkan sekolah atau bagaimana itu tetap tidak diperbolehkan. Mungkin alternatifnya kalau misalkan seseorang ingin melanjutkan sekolah tapi nggak punya biaya, bisa dengan cari beasiswa atau misalkan em, bisa minta tolong ke saudara atau gimana. Jadi di balik lagi hukumnya itu tetap tidak diperbolehkan karena riba. Karena kalau pinjaman online itu nanti balikin dananya itu pasti ada bunganya dan itu tidak diperbolehkan. Dan bagaimana cara Islam meminimalisir dampak dari riba? Pertama, dengan tentunya menggunakan prinsip syariah. Lalu Islam juga mewajibkan kita untuk membayar zakat dan juga kita disarankan untuk berinfak. Hal ini itu untuk membantu redistribusi kekayaan dan mendukung mereka yang membutuhkan. Karena diharapkan melalui infak ini orang-orang yang kayak tadi misalkan putus sekolah itu bisa terbantu dengan adanya infak. Lalu dengan pendidikan keuangan tentang ekonomi syariah yang berlandaskan Islam, lalu ekonomi berbasis komunitas untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan seperti koperasi, supaya misalkan itu kita bisa saling mendukung tanpa memanfaatkan riba. Dan yang terakhir itu cara meminimalisirnya dengan pendidikan dan kesadaran dari masing-masing individu tentang bahaya riba melalui pendidikan agama maupun seminar-seminar atau kajian-kajian. Kiranya seperti itu, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya dari kelas 14, apakah ada yang ingin bertanya?
Hmm. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insofi dari kelas 14. Saya ingin bertanya terkait ekonomi syariah ini, eh, tentang hal yang akhir-akhir trending kan investasi ya. Nah, itu kan masih banyak perdebatan apakah investasi itu termasuk riba atau tidak. Tapi mungkin ada yang bilang kalau ada juga investasi syariah. Nah, itu gimana ya kayak cara kita eh, mau ikut investasi tapi eh, gimana cara menghindari ribanya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab. Investasi tidak selalu termasuk riba. Walaupun investasi sering diperdebatkan dalam konteks syariah, tetapi ada perbedaan antara investasi yang halal dan riba. Investasi yang riba itu investasi tidak dianggap riba jika dilakukan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Riba lebih terkait dengan pengambilan bunga atau keuntungan yang tidak adil dari pinjaman. Dalam investasi yang sah, resiko dan keuntungan dibagi secara adil. Selanjutnya, ada prinsip-prinsipnya yang boleh dan tidak pada ekonomi syariah. Sehingga kesimpulannya investasi dalam ekonomi syariah tidak termasuk riba karena keuntungan yang didapat dari aktivitas produktif mereka itu melibatkan resiko dan kerjasama yang adil. Jadi kedua belah pihak tuh ada risiko dan ada kontraknya lah ibaratnya. Dan berbeda dengan riba yang dihasilkan tanpa aktivitas atau resiko sama sekali. Investasi syariah itu mengedepankan etika, keadilan, dan kesetaraan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Mungkin itu saja. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali.
Mungkin dari pertanyaan Nabila tadi, saya izin menambahkan dengan pertanyaan yang tadi, yaitu pertanyaannya perbedaan dasar riba dengan profit bisnis syariah dan kenapa Islam memandang profit syariah itu lebih adil. Menurut kelompok kami, riba dan profit dalam bisnis syariah itu berbeda dari segi cara memperoleh keuntungan, konsep risiko, dan prinsip keadilannya. Riba adalah tambahan tetap yang ditetapkan di awal pada pinjaman tanpa mempertimbangkan resiko apapun, sehingga cenderung eksploitatif. Sedangkan dalam bisnis syariah, keuntungan diperoleh dari kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui bagi hasil atau akad jual beli, di mana kedua belah pihak berbagi resiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Selanjutnya, mengapa Islam memandang profit syariah lebih adil? Karena melibatkan aktivitas ekonomi yang nyata. Pembagian resiko seimbang antara kedua belah pihak dan tidak memberatkan, dan menghindari eksploitasi antara kedua belah pihak sehingga menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam transaksi pada semua pihak. Ya, sudah terjawab semua atau masih ada yang belum terjawab? Tadi pertanyaan dari teman-teman. Makalah. Dia masuk nggak? Mau bagi itu dong kertas Jasmine ada nggak? Untuk ngeprint kartu mau ya? Mau ya? Sudah, Pak. Sebentar ya. Laptop saya lagi nge-freeze nih loh. Tapi suara saya terdengar nggak sekarang, teman-teman? Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Terdengar, ya? Pak. Bentar, bentar. Ini lagi nge-freeze nih lagi.
Jangan lupa teman-teman yang bertanya tadi namanya ditulis ya. Siapa saja yang bertanya, pertanyaannya apa, nanti dimasukkan di dalam revisi makalah kalian. Sekaligus jawaban dari pemakalah nanti dimasukkan di revisi tersebut. Nanti kalau mau menambahkan juga ya penjelasan tambahan dari saya boleh juga tuh ditambahkan untuk menambahkan ya untuk lebih banyak jawabannya. Oke sebentar, PC saya sedang nge-freeze jadi sebelum bisa buka sebentar. Oke, tapi kalau tampilan di Zoom, video saya off apa on, teman-teman? Off, Pak. Off ya. Tapi suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya tambahkan saja melalui audio. Mudah-mudahan yang penting suara saya terdengar jelas. Oke, teman-teman, terkait Islam dan ekonomi syariah, saya tambahkan di dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah, dia harus berlandaskan kepada hukum-hukum di dalam Islam. Ya, jadi ekonomi syariah itu yang merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Kan ada perbedaan ya antara hukum Islam dan hukum positif negara misalkan. Ada juga ya hukum agama-agama lain. Nah, kalau Islam sangat mementingkan sekali tuh halal dan haramnya. Pedoman kita tentu Al-Quran dan hadis. Maka dalam beraktivitas kita apapun termasuk dalam berkegiatan ekonomi ya harus didasarkan kepada dalil-dalil syarat. Tadi yang saya sebutkan di dalam Al-Quran, ada nggak isyaratnya, petunjuknya di dalam Al-Quran? Jika di Quran tidak ada nggak di dalam hadis? Ada nggak dicontohkan oleh Nabi? Gitu. Nah, kalau misal kok tidak ada di keduanya, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, maka nanti konsensus atau kesepakatan atau ijma dari para ulama, kita cek dari sana ulama-ulama terdahulu dari mungkin mulai para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai nanti para wali, sampai ulama-ulama modern ya. Ada nggak konsensus dari mereka, kesepakatan? Kalau di Indonesia, ormas-ormas itu nanti mengadakan rapat konsensus. Di NU ada namanya Bahsul Masail, itu membahas hal-hal yang muncul yang baru. Ya, tadi saya mungkin contohkan ada kayak kripto, nanti ada hukum-hukum apalah dan sebagainya yang muncul kemudian hari yang baru yang memang tidak ada secara spesifik di zaman Nabi. Kalau ormas lain mungkin ya kayak Muhammadiyah mungkin ada apa namanya ya, tarjih ya di Muhammadiyah itu namanya majelis tarjih. Oke. Nah, jika di Quran nggak ada, hadis nggak ada, terus ulama juga belum membuat kesepakatan, kita lihat kias. Kias itu adalah permisalan, perumpamaan. Ada nggak yang semisal di zaman Nabi? Saya contohkan tadi di awal saya sebut judi online ya. Judi online zaman Nabi kan tentu belum ada online, tapi judinya ternyata sudah disebut, bahkan di Quran disebut tuh maishir kan, seperti itu teman-teman. Allah di dalam Al-Quran berfirman, innamal khamru wal maishiru wal angsobu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi kita orang-orang beriman sudah diingatkan di dalam Al-Quran sesungguhnya khamr itu ya arak ya, alkohol. Nah,
Di Quran disebutnya hanya homer, tapi nanti ke sini jenisnya akan banyak sekali. Banyak ya, kalau di Quran hanya homer itu yang ada di zaman Nabi itu minuman, ya kalau sampai hari ini teman-teman bisa sebut banyak sekali ya narkoba jenis-jenisnya itu ya, ada yang minuman, ada yang pil, ada yang daun tuh, ganja itu kan masuk ke dalamnya karena dia memabukkan. Intinya apapun jenisnya, apapun bentuknya, mau cair, padat, gas, tumbuhan dan sebagainya, kalau efeknya nanti sama dengan yang ditimbulkan oleh khamr tadi, memabukkan, menghilangkan akal ya, merusak akal, merusak tubuh, yaitu nanti masuk ke dalam jenis khamr. Innamal khamru wal maisiru, maisir atau perjudian. Perjudian itu di dalamnya ada namanya gharar, ketidakpastian. Nah, hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi, dalam kita mengelola keuangan kita, harta kita, yaitu nanti tergolongnya ke judi. Ya, tadi saya contohkan di zaman modern ada namanya judi online ya, walaupun online sifatnya, tapi ternyata ketidakpastian, ya nanti jatuhnya ke haram. Saya tadi sempat menyebut kripto misalkan. Kripto itu pasti nggak misalkan, oh ternyata dia fluktuatif, naik turunnya itu drastis sekali ya. Nanti bisa dikategorikan ke dalam gharar itu tadi, karena tidak ada kepastian. Kita hari ini naruh uang 1 juta, besok ternyata harganya turun, amsyong uang kita hilang, habis. Atau besoknya lagi beruntung kita naruh 1 juta, ternyata harganya sedang meningkat ya, naik tajam. Sehingga langsung ujuk-ujuk jadi 2 juta, 10 juta, dan sebagainya. Itu kan ketidakpastian. Ya kalau pas lagi naik untung, kalau enggak kan rugi. Berbeda dengan jual beli kan, seperti itu. Saya lanjutkan dulu yang ayat tadi ya. Ya inamul khamru wal maisiru, lalu wal ansobu, berkorban untuk berhala, sesajen tuh. Kalau di Nusantara, di Indonesia tuh mbah-mbah kita dulu-dulu sukanya sajen itu ya diharamkan, nggak boleh. Karena persembahannya untuk berhala kan, seperti itu. Ya bolehnya gimana Pak? Kalau kita mau syukuran ya bikin aja makanan, terus undang keluarga, undang kerabat, tetangga, makan bareng kan, seperti itu. Nah maka bentuk perbaikan dari sesajen dulu-dulu itu kesininya diubah tuh, bukan dipersembahkan untuk berhala ya, tapi buat makanan terus dimakan bareng. Ada tuh kalau saya lihat di daerah Jawa itu dulu ada namanya nyadran, teman-teman. Nyadran itu kan bersih-bersih kuburan, kan niatnya baik ya, bersih-bersih makam nenek moyang, leluhur dan sebagainya, terus buat makanan. Nah makanannya itu dimakan bareng-bareng. Ya kan memang orang kerja bakti bersih-bersih capek ya, berkeringat, capek, haus, lapar ya, akhirnya bikin makanan dimakan bareng-bareng. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah. Di Quran disebutkannya wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsum min amali syaiton, itu semua termasuk di dalam perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Pak, mana kok tidak ada kata-kata haram sedikit pun? Ya, di Quran itu nanti tidak secara jelas dia belum, oh ini halal haram, enggak kan. Quran itu isyarat ya, mengisyaratkan. Isyaratnya di mana? Ada di rijsum min amali syaiton, adalah termasuk perbuatan setan ya. Kalau perbuatan setan berarti itu haram kan, begitu. Nah, nanti ini yang menafsirkan ini kan nanti tugas para ulama mufassir. Nah, kita tahu jelas-jelas haram ya nanti oleh Nabi juga disabdakan. Ya. Nah, lalu apa sih tujuan dari ekonomi syariah ini atau ekonomi Islam? Ya tujuannya tak lain tak bukan ya untuk kita semua ya teman-teman, ya untuk kesejahteraan kita, untuk menjamin harta kita dikelola dengan baik, sesuai dengan ajaran Islam. Maka nanti muncul tuh produk-produk yang menjadi alternatif. Saya katakan alternatif ya, karena saya pribadi nggak berani menjamin ini halal 100%. Karena sebuah ikhtiar, nanti di dalamnya seperti apa, realnya saya juga kurang tahu pasti. Yang jelas adanya pengelolaan keuangan, harta dan sebagainya dalam cara-cara Islam itu menjadi alternatif yang mendekatkan kita kepada
hal-hal yang diridhoi oleh Allah berdasarkan petunjuknya, isyaratnya di dalam Quran dan hadis. Contohnya apa? Seperti perbankan syariah, ya kan? Kan kita tahu sekarang ada perbankan konvensional yang dulu sejarahnya itu diprakarsai oleh keluarga Rothschild. Teman-teman kalau mau baca sejarah keluarga Rothschild itu kan keluarga Yahudi Jerman itu yang menguasai keuangan dunia. Kalau Indonesia yang menguasai siapa? 9 naga ya. Tapi kalau di dunia ternyata itu ada satu keluarga yang turun-temurun menguasai keuangan dunia. Bahkan ya bisa mengatur Eropa, Amerika, dan sebagainya. Ya kalau Indonesia sering kan perpolitikan Indonesia ramai itu ada 9 naga bisa mengatur pilpres, pilkada, dan sebagainya karena uang mereka banyak, kenceng tuh. Di dunia ada tuh keluarga Rothschild karena dia yang menguasai perbankan dunia. Tapi kan mereka mengelolanya otomatis karena Yahudi ya, otomatis dikelola dengan konvensional. Dia tidak merujuk ke prinsip-prinsip syariah pasti kan. Yang penting cuan kan, yang penting mana bisnis-bisnis yang menghasilkan keuntungan lebih banyak mereka kerjakan. Nah, kalau Islam pasti merujuknya kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah melalui petunjuknya di dalam Quran dan hadis. Maka muncullah alternatif namanya perbankan syariah. Nanti muncul lagi asuransi syariah, pasar modal ya syariah, ataupun instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalkan di dalam keuangan konvensional itu ada istilah riba. Nah, maka di syariah nanti dibuatkan supaya sesuai, oh namanya berarti bagi hasil. Caranya juga berbeda dengan dari konvensional, walaupun konteks riba di dalam bank konvensional itu sebenarnya tidak 100% riba, karena kalau kita melihat sejarahnya di Quran ada memang ayatnya di surah Al-Maidah kalau tidak salah, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah, riba yang Allah maksud itu seperti apa? Kan itu yang perlu kita gali lebih dalam. Apakah ribanya di bank konvensional? Karena kalau mau agak sedikit kritis, loh, bank konvensional belum ada di zaman Nabi. Lalu riba yang dimaksud Allah di zaman Nabi itu seperti apa? Kan seperti itu. Ya kan? Karena kan banyak tuh ada kelompok-kelompok, saya kadang agak nggak habis pikirnya, itu kelompok yang memang senang sekali. Pokoknya jelas bank haram, riba haram, tapi mereka sering mengatakan harus sesuai dengan di zaman Nabi. Yang tidak ada di zaman Nabi disebutkan oleh mereka bid'ah dan sebagainya. Tapi bank sebenarnya tidak ada di zaman Nabi. Ya kan? Ya, tadi kan sejarahnya perbankan baru dimulai oleh keluarga Rothschild di abad ke-18. Lalu di zaman Nabi ribanya seperti apa? Nah, riba di zaman Nabi itu seperti rente atau lintah darat, tahu nggak teman-teman? Rentenir ya. Jadi orang di zaman Nabi itu misalkan orang miskin nggak punya uang, terus pinjam uang ke tetangganya 1 juta misalkan lah. Giliran dia mau mengembalikan diberi bunga, suruh mengembalikannya 1.100.000 misalkan. Dan dia logikanya buat makan aja susah, ketika mau mengembalikan harus ada kelebihan 10% misalkan. Itu yang dibela oleh Nabi. Karena di zaman Nabi ya orang-orang miskin itu yang mau minjem uang kok disuruh mengembalikannya lebih. Ya misalkan zaman Nabi kan adanya dinar dan dirham ya. 1 dinar misalkan baliknya suruh mengembalikan 1 dinar plus 1 dirham. Kan itu memberatkan. Maka disebut lintah darat ya. Nah itu yang dikecam oleh Nabi. Sekarang kalau kita lihat perbankan modern, apakah orang minjem uang ke bank itu untuk makan? Tentu kan enggak. Rata-rata orang pinjam ke bank dengan persyaratannya yang jelimet, rata-rata kan untuk usaha, ya kan, untuk bisnis lagi dan sebagainya. Nah, karena untuk bisnis ketika kita pinjam 1 juta harus mengembalikannya cuma 1 juta, yang rugi siapa? Ya banknya dong rugi dia kan. Dia udah ada pegawainya dan sebagainya rugi. Sudah itu nilai uang kita itu menurun. Kan adanya inflasi ya. Hari ini 1 juta, tahun depan iya sama 1 juta, tapi hari ini mungkin bisa untuk beli emas 1 gram, tahun depan nggak bisa, nggak dapat tuh 1 juta untuk beli, ya kan? Artinya secara nominal sama 1 juta, tapi nilainya turun.
nilainya turun. Nah, maka kalau di dalam Bahsul Masail NU, pembahasan tentang riba atau bunga ya, bunga bank konvensional itu jelimet sekali teman-teman, dengan dalih-dalih dan sebagainya, walaupun nggak akan sampai tahap halal karena dalilnya ada. Nanti pendekatannya nanti sampailah kepada makruh. Kenapa? Karena kita mau haji, mau umroh tidak bisa lepas dari bank. Itu tidak bisa lepas dari bank, dan itu sangat membantu, Maka tadi saya katakan sebelumnya ya ada alternatifnya adalah perbankan syariah, karena mereka menjamin tuh kalau kita nabung uang kita itu diarahkan, dikelola dengan usaha-usaha yang jelas kehalalannya. Bank syariah itu insya Allah dia tidak akan mungkin menginvestasikan ya uang nasabah di bisnis-bisnis yang haram, misalkan barang-barang yang haram lah, misalkan ya homer, barang-barang yang haram dan sebagainya. Itu insya Allah tidak akan gitu. Dia pasti akan menjamin ke bisnis-bisnis yang halal juga. Gitu. Kita kan sebagai naruh uang agak lega kan seperti itu. Setidaknya kita